Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi dari kelompok 4, tugas TB 2.3, yaitu dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UNB, yaitu dengan nama anggota dengan saya sendiri Muhammad Azmi, ada Dimas Wahyu Ardiansyah dan Dwi Angga. Jadi untuk presentasinya yaitu dengan judul pencegahan korupsi pada sektor pelayan publik, yaitu kami juga berasal dari Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik. Untuk profilnya yang sebelah kiri ini ada Dwi Angga, yang sebelah kanan ada Swayu, dan yang tengah ini ada Muhammad Azmi, itu saya sendiri. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materinya, yaitu yang pertama tentang pendahuluan. Jadi di dalam korupsi adalah salah satu masalah utama yang dihadapi oleh banyak negara di dalam seluruh dunia, termasuk Indonesia. Fenomena ini merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik, serta menghambat pembangunan nasional. Di sektor pelayanan publik, korupsi terjadi ketika pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan ataupun wewenang yang yang mereka untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Bentuk-bentuk korupsi ini meliputi suap, pemerasan, nepotisme, dan penggelapan dana publik. Keberadaan korupsi di sektor pelayanan publik ini tidak hanya mengurangi kualitas pelayanan, pelayanan, tapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Juga tingginya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, salah satunya karena penyimpangan pelayanan publik kepada masyarakat tanpa menerapkan standar pelayan yang seharusnya. Jenis penyimpangan publik ini yang sering terjadi adalah tidak memberikan pelayanan, penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan penyalahgunaan wewenang. Jadi penyalaan dan acuan ini sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur. Selanjutnya yaitu tentang pengertian. Jadi dalam pengertian ini terbagi menjadi dua, yaitu pencegahan korupsi dan pelayanan publik. Untuk pengertian pencegahan korupsi itu ialah pencegahan korupsi adalah serangkaian tindakan, kebijakan, dan strategi yang dirancang untuk mengurangi, mencegah, dan menghilangkan praktik korupsi di dalam berbagai sektor, termasuk sektor publik, swasta, dan masyarakat secara umum. Untuk tujuan utama ini adalah untuk memastikan bahwa kekuasaan ataupun wewenang yang diberikan kepada pejabat publik atau individu tertentu tidak disalahgunakan untuk keuntungan pribadi ataupun kelompok yang merugikan kepentingan publik. Jadi dalam korupsi ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada upaya preventif, yang kedua ada transparansi, yang ketiga ada akuntabilitas, yang keempat ada edukasi dan kesadaran publik, yang kelima ada kebijakan dan regulasi, dan yang keenam ada partisipasi masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu tentang pelayanan publik. Untuk pengertiannya, pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah ataupun lembaga terkait untuk menyediakan layanan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan kesejahteraan umum. Layanan ini mencakup berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, keamanan, dan administrasi publik, dengan tujuan untuk memastikan bahwa warga negara memiliki akses yang adil, efisien, dan berkualitas terhadap sumber daya dan fasilitas yang disediakan melalui penyelenggaraan layanan publik yang baik.
Pemerintah berusaha menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan sosial dan ekonomi, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang dampak korupsi dalam pelayanan publik. Yaitu korupsi dalam publik memiliki berbagai dampak negatif yang merugikan masyarakat dan negara. Berikut adalah beberapa dampak dari korupsi dalam pelayanan publik. Yang pertama itu ada penurunan kualitas layanan. Jadi korupsi mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, sehingga kualitas layanan publik menurun. Dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki infrastruktur atau meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan seringkali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi pejabat korup. Yang kedua yaitu kerusakan kepercayaan publik. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik merosot tajam ketika korupsi ini merajalela. Ketidakpercayaan ini dapat menyebabkan apatisme politik dan rendahnya partisipasi masyarakat di dalam proses demokrasi. Yang ketiga itu ada inefisiensi ekonomi. Korupsi menciptakan distorsi dalam ekonomi, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi efisiensi pasar. Investasi asing dan domestik dapat berkurang karena lingkungan bisnis yang tidak transparan dan penuh risiko. Yang keempat itu ada ketidaksetaraan sosial. Korupsi memperparah ketidaksetaraan sosial dengan memperkaya segelintir orang yang berkuasa saja dan mengabaikan kebutuhan masyarakat luas. Akibatnya, akses terhadap layanan publik menjadi tidak merata, memperburuk kondisi sosial ekonomi kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Terus yang terakhir ada peningkatan biaya publik. Masyarakat seringkali harus membayar biaya tambahan ataupun suap untuk mendapatkan layanan yang seharusnya gratis atau terjangkau. Ini meningkatkan beban ekonomi terutama bagi masyarakat miskin. Untuk kesimpulan dari macam-macam ini yaitu dengan demikian, korupsi dalam pelayanan publik ini membawa konsekuensi yang luas dan merugikan tidak hanya bagi kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi dan kualitas sosial. Pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi sangat penting untuk memastikan pelayanan publik yang adil, efisien, dan berkualitas. Oke, jadi untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahyu Ardiansyah dengan NIM 414220100013. Saya dari Teknik Elektro. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kasus korupsi dalam pelayanan publik. Kasus korupsi dalam pelayanan publik adalah suatu masalah serius yang dapat merusak kepercayaan masyarakat dan menghambat kemajuan negara, sehingga diperlukan upaya yang serius dan berkelanjutan untuk menghentikan dan mencegah terjadinya korupsi dalam pelayanan publik. Pada PPT selanjutnya, strategi pencegahan korupsi. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah korupsi dalam pelayanan publik seperti yang pertama, mengadopsi teori pencegahan kejahatan. Pemerintah harus mengadopsi teori pencegahan kejahatan untuk mengantisipasi dan menghentikan tindakan korupsi dalam pelayanan publik. Lalu yang kedua, mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis elektronik. Penggunaan sistem pelayanan publik berbasis elektronik dapat membantu meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pelayanan serta mengurangi kesempatan untuk berkorupsi.
Lalu meningkatkan kemampuan birokrasi. Pemerintahan harus meningkatkan kemampuan birokrasi dengan cara meningkatkan kemampuan pegawai dan meningkatkan sistem pengawasan untuk mencegah korupsi. Dan yang selanjutnya mengembangkan program pendidikan anti korupsi. Pemerintah harus mengembangkan program pendidikan anti korupsi ini untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan pegawai dalam mencegah korupsi. Lalu selanjutnya meningkatkan komitmen pemerintah. Pemerintah harus meningkatkan komitmen dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan transparan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Lalu mengembangkan sistem pengawasan. Pemerintah harus mengembangkan sistem pengawasan ini yang efektif untuk mencegah tindakan korupsi dan meningkatkan transparansi dalam pelayanan. Lalu yang terakhir, meningkatkan kerjasama. Pemerintah harus meningkatkan kerjasama dengan lembaga anti korupsi dan organisasi masyarakat untuk menghentikan efektivitas pencegahan korupsi. Dengan mengambil langkah-langkah ini, pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah korupsi yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. Sekian dari saya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Angga. Saya dari kelompok 4 juga. Saya akan meneruskan presentasi saya dari saudara Dimas, yaitu di sini adalah slide 9, yaitu teori dan kerangka konseptual dalam pencegahan korupsi. Jadi di sini adalah saya punya beberapa poin tentang teori dan kerangka konseptual dalam pencegahan korupsi. Yang pertama itu adalah teori agensi. Jadi di sini adalah dapat diartikan kalau korupsi sebagai suatu bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan kepentingan organisasi. Dan juga yang kedua adalah teori principal agent. Jadi korupsi dapat diartikan sebagai suatu konflik antara prinsipal pemilik kepentingan dan agent pelaksana kepentingan. Terus juga ada poin ketiga, yaitu adalah kerangka konseptual corruption perception atau CPI, indeks CPI. CPI digunakan untuk mengukur persepsi korupsi di suatu negara. Terus juga ada poin yang keempat, yaitu adalah kerangka konseptual transparansi internasional TI. TI ini menggunakan kerangka konseptual yang terdiri dari beberapa indikator untuk mengukur korupsi. Oke, terus kita lanjut ke slide berikutnya. Yaitu di sini adalah masuk ke dalam kesimpulan dari PPT ini. Jadi kesimpulannya adalah kita telah membahas beberapa teori dari slide berikutnya. Jadi kerangka konseptual yang relevan dalam pencegahan korupsi, teori agensi, termasuk dalam yang tadi saya sebutkan ada 5 poin yang mengarah pada konsep kerangka konseptualnya dalam pencegahan korupsi, yaitu adalah masuk dari 5 poin tersebut, yaitu ada teori agensi dan juga principal agent, terus juga Corruption Perception Index CPI dan juga transparansi internasional atau TI Nah, jadi 5 poin itu digunakan untuk mengukur korupsi. Jadi kesimpulannya dari diskusi ini adalah bahwa pencegahan korupsi memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap teori dan kerangka konseptual yang relevan. Jadi mungkin itu adalah pembahasan singkat dari saya di slide ini. Saya mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.